Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah, bismillah, bismillah. Allah, 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 la haula wala quwwata illa billah. Setelah Anda melihat semua makhluk itu agung dan menyaksikan diri sendiri ini sebagai hina, maka Anda menjadi abdan syakura, abida dzakira. Anda menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur, selalu beribadah, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati Anda ini sudah mulai mengalami musim-musim jazab, musim-musim tarikan ilahi, musim mengalami aroma-aroma ishq, aroma-aroma cinta, sehingga Anda membaca Al-Quran, naik ke alam malakut, lalu Anda dibawa oleh ayat-ayat transportasi, maksudnya ayat yang menjadi burak Anda, maksudnya ayat itu menjadi membawa Anda sehingga menjadi kebiasaan ilmiah. Anda mendapatkan limpahan-limpahan segar, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda mengetahui bahwa Anda ini lalai dari tasbih, walaupun pada saat yang sama, walaupun seluruh badan Anda ini sedang bertakbir, bertasbih. Jadi sebertasbih apapun diri Anda terus menyadari bahwa Anda sedang lalai. Nah, ketika Anda menyadari bahwa Anda lalai, maka Anda berusaha untuk menghilangkan kelalaian itu dengan terus bertasbih, beristighfar, dan jika demikian maka Anda akan mengetahui ilmu la ilaha illallah, tidak Tuhan kecuali Allah, sehingga tasbih itu menjadi menjadi makom jam, istighfar menjadi makom jam, makom himpunan, makom menghimpun. Dan disebut makom jam karena istighfar tadi, tasbih tadi sesuai dengan seluruh sel-sel dan atom-atom yang ada di dalam diri kita ini. Jadi semua yang mengisi manusia ini, dia bertasbih secara farq. Jadi ada jam, ada farq. Kalau farq berarti keterpisahan. Jadi semua yang mengisi manusia itu dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pikiran yang berbeda-beda tentunya. Tapi tujuannya tetap la ilaha illallah, yang menghilangkan seluruh perbedaan tadi, sel-sel, seluruh perbedaan atom itu dihimpun di dalam la ilaha illallah. Jadi dihimpun di dalam satu keadaan, satu sultan, satu kekuasaan, satu mulk. Jadi satu mulk itu, satu kekuasaan itu adalah hati. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah, bahwa di dalam jasad itu ada mudghah, ada satu daging. Idza saluhal jasadu kullu, jika daging itu bagus maka daging hati maksudnya, maka seluruh ini akan bagus, seluruh badan. Wa idza fasadal jasadu kullu, jika rusak maka seluruhnya akan rusak. Ala wahiyal qalbu, itulah hati. Jadi pertama memang Anda harus mencari orang atau mursyid atau syekh yang bisa menghidupkan segumpal daging di dalam diri Anda, dan disiram dengan siraman cahaya, siram ruhani, ditanami pohon cahaya.
kita handphone cahaya hingga seluruh anggota badan Anda ini menyatu di dalam langkah, menyatu di dalam metode cahaya. Ini yang sangat penting sekali sehingga menjadi tajalli atau penampakan dari doa Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'al fi qalbi nura, jadikanlah hatiku cahaya, wa fi lisani nura, lisan cahaya, fi sam'i nura, pendengaran cahaya, fi basri nura, dan penglihatan cahaya. Jadi Nabi itu berdoa ketika berangkat ke masjid, Allahumma ij'al fi qalbi nura, fi lisani nura, fi basri nura, fi sam'i nura, wa an yamini nura, di samping cahaya, di samping kanan cahaya, wa an yasari nura, di samping kiri cahaya, fawqi nura, di atas cahaya, wa min tahti nura, dan di bawah cahaya, wa min amami nura, di depan cahaya, min khalfi nura, di belakang cahaya, waj'al li fi nafsi nura, dan jadikan cahaya di dalam jiwaku, wa a'zim li nura, dan besarkan cahaya itu. Jadi seorang murid harus sibuk dengan metode cahaya ini hingga cahaya-cahaya itu menyatu. Cahaya yang Anda terima dari seorang syekh itu menyatu di dalam benih cahaya yang ditanam di dalam hati. Itu oleh syekh yang diberi izin, Syekh Al-Ma'dzun, syekh yang diberi izin pada zaman ini. Nah, wali kutub khatam zaman ini tuh Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari. Ketika cahaya hati itu menyatu dengan cahaya basirah, dengan cahaya mata hati, maka cahaya mata ini akan menjadi nur musyahadah. Tapi bagi orang yang belum musyahadah, maka dia tidak bisa untuk menyatukannya dengan untuk musyahadah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang murid harus ayatahaqqaq bi ru'yatin nur fil asya, harus bertahqiq, benar-benar menyaksikan cahaya di segala sesuatu dan menjadikannya seluruh waktunya itu diisi oleh cahaya sehingga cahaya ini sempurna. Jadi ketika seseorang tidur dengan keadaan ini, maka dia tidur untuk menyempurnakan apa yang telah dia lakukan ketika siang hari. Di siang hari dia penuh dengan cahaya, maka tidurnya itu adalah menyempurnakan cahaya itu, sehingga tidurnya itu dia tetap berada di jalan dan metode cahaya, sehingga hatinya ini cahaya hatinya menyatu dengan penglihatannya, dengan pendengarannya, dengan lisannya, dengan tangannya, dengan kakinya, sehingga dia menjadi mathalul haq fil ard, dia menjadi bayangan al-haq. Ini sebuah istilah ya, jangan memikirkan fisik, karena kalau masih fisik berarti masih di level jiwa yang bawah tadi. Ini harus hati-hati di sini. Jadi menjadi bentuk ruhani sebenarnya bukan di situ ya, menjadi hajir, menjadi apa namanya, bukan, kita harus jangan berpikir fisik di sini. Jadi itu menjadi untuk menjadi apa namanya, badan cahaya, menjadi untuk nama yang menunjukkan pada zat, pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mengetahui rahasia kun fayakun, sehingga lalu melipat. Maksudnya melipat itu perjalanan kan melipat waktu, tapi ini melipat nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, sehingga pada waktu itulah ditangkap oleh jazbah ilahiyah, tarikan ilahi, sebagaimana firman sabda Nabi, hunaka sa'atun la yas'uni fiha illa rabbi, ada waktu di mana hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Jahi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.